Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, ketua beserta pengurus Masjid Sepakat Irsyadun Nas, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang barakah ini, di bulan Ramadan yang berkah ini, Allah izinkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, ditambah kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan dalam sisa-sisa umur kita untuk kebaikan. Dan subuh ini kita mengaji dan mengkaji firman Allah, yang kita masuk pada subuh ini pada surah Al-Hujurat, tafsir surah Al-Hujurat. Dan surah Al-Hujurat ini merupakan surah Madaniyah, artinya surah yang turun di Madinah. Ciri ayatnya dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan Al-Hujurat ini artinya adalah bilik-bilik atau kamar-kamar. Kenapa demikian? Karena nanti ada cerita tentang orang-orang yang memanggil Nabi dari sebelah dinding atau dari sebelah ruangan yang berdinding, dari bilik. Dan ayat ini menerangkan tentang akhlak seseorang kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada orang lain. Jadi dalam bermuamalah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur secara kompleks, secara sempurna, bagaimana kita hamba Allah ini bermuamalah dengan Allah, dengan Rasul, dan dengan manusia yang lain. Maka surah ini di kalangan ulama disebut dengan surah akhlak. Kenapa? Karena ayatnya dari awal sampai akhir menceritakan tentang akhlak seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perhatikan ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Jadi
Ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya menghargai umat Islam yang sudah menyatakan syahadat Islam, dan ketika dia Islam menerima agama Allah, dia percaya dengan janji Allah, terutama dengan hukum-hukum Allah. Maka dalam satu ayat Allah katakan wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu yakin. Jadi yakin dengan akhirat itu bukti keimanan. Maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala begitu menghargai dan memuliakan kita dengan memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika kita beriman, kita sudah menyerahkan diri kita, sudah Islam, sudah tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Ketika kita Islam, Allah perintahkan seperti ini dan seperti itu, kita tidak usah banyak tanya, tidak usah banyak protes, tidak banyak keberatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu konsekuensi kita berislam dan kita percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di sini la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini bahasa Al-Quran yang Allah turunkan begitu dalam. Artinya kita dilarang mendahului Allah dalam segala hal. Nah, ini bagian daripada nafsu manusia. Apa-apa ingin cepat, apa-apa ingin segera, apa-apa ingin segera terwujud. Karena dalam Al-Quran memang diterangkan wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Maka kita tahu manusia ini ada yang ingin cepat kaya. Karena ingin cepat kaya itulah ada pula yang ingin cepat mendapatkan keuntungan. Ya, akhirnya dia mencari jalan pintas dengan cara yang tidak benar. Ada yang ikut judi karena ingin cepat dapat duit. Ada yang buat pesugihan. Ada yang seperti ini, seperti itu. Kenapa? Karena dia ingin cepat. Dan itu tabiat manusia. Dan di situ dia mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti proses yang Allah atur. Dia tidak mengikuti apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Nah, bahkan manusia ini ingin cepat ketika dia mendapatkan pahala. Kalau bisa dunia sudah dapat balasannya. Ya. Nah, makanya ada sebagian orang yang melaksanakan sholat supaya rezekinya lancar. Itu cuma tujuannya, supaya rezekinya bertambah, supaya dia jadi kaya. Kenapa? Karena bagian daripada keinginan, ambisi manusia. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu bagian daripada nafsu. Nafsu kita ini ada hawa. Maka kita sering sebut hawa nafsu. Ya. Hawa itu masih turunan dari nafsu. Jadi ibarat kata motor itu, mesinnya itu adalah hawa. Jadi kalau motor ada mesin, berarti ada hawa nafsu. Orang kalau ada keinginan, berarti ada
gerakannya, hawanya, dan ada nafsunya. Ada orang itu ada nafsu tapi tidak punya hawa, tidak punya keinginan. Lalu hawa tadi turun dua arah, ada ke kanan, ada ke kiri. Kalau dia ke kanan, dia berubah menjadi azam, cita-cita. Nah, ke kanan ini berarti bagus, ingin kaya, nanti hartanya bisa untuk beramal, ini azam. Ya, ingin punya rumah bagus supaya nanti bisa tinggal membahagiakan keluarga. Sudah itu bisa nanti acara, mengundang keluarga, buat pengajian. Ini azam, cita-cita. Setelah jadi azam, jadi niat. Nah, jadi kalau ke kanan, hawa itu jadi azam, cita-cita, jadi niat. Nah, kalau berilmu dia niatkan yang baik, udah. Ya, segala apapun motor supaya memudahkan kita beraktivitas, bisa ke masjid dan sebagainya. Mobil begitu juga, kita niatkan untuk kebaikan. Rumah, semuanya dunia ini, maka ada hawa. Kalau ke kanan dia azam, niat. Kalau niatnya bagus, maka namanya amal, amal soleh, jadi kebaikan. Nah, jadi kita tidak langsung menyalahkan orang yang punya keinginan, punya ambisi. Tetapi kalau arahnya ke kanan, maka itu bagus. Termasuk kita mau ke masjid, mau apa? Mau dapat pahala 27 rakaat, itu karena hawa nafsu kita arahnya ke kanan. Kalau tidak ada hawa, tidak diarahkan pula ke kanan, nah, maka dia tidak ada keinginan untuk ibadah, sholat berjamaah. Kenapa kita pergi ke pengajian? Ingin dapat ilmu, termasuk bagian daripada hawa, daripada keinginan. Nah, tetapi kalau hawa tadi ke kiri, maka dia berubah menjadi keinginan yang salah, namanya syahwat. Nah, ya, kalau syahwat tadi ikuti yang kanan, dia jadi ibadah. Ya, menikah, ingin melanjutkan keturunan sesuai dengan aturan Allah, sunnah Nabi. Ke kiri jadi syahwat, tidak lagi memperdulikan hukum Allah. Haramkah dia? Yang penting dia memenuhi keinginannya. Yang haram jadi syahwat. Nah, yang syahwat inilah berbagai macam menjadi sesuatu yang salah. Nah, jadi naluri atau tabiat manusia itu dia memiliki keinginan dan ingin cepat terkabul. Tetapi Allah mengatakan jangan mendahului Allah. Ini ibarat kata itu kalau bahasa kita ngeyel. Ya, bahasa kita tuh lagi yang lain lancang. Jadi kalau mau sesuatu, aku yang melaksanakan duluan, Allah tuh nanti. Maka rumus kita, Bapak Ibu, kalau ingin sesuatu itu sebenarnya kita berdoa dulu. Ya Allah, aku ingin seperti ini. Takdirkanlah kebaikan untukku dalam apa yang kulakukan ini. Jadi sebelum melakukan itu, sebelum berbuat, sebelum apa-apa, itu minta kepada Allah terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita punya keinginan, tetapi kita kembalikan kepada Allah. Apakah keinginan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kita belum tahu kebaikan apa dari keinginan itu. Maka orang yang lancang, dia tidak pakai Allah. Ya, dia langsung mendahulukan nafsu keinginannya, tidak dulu meminta kepada Allah bagaimana saya melakukan ini, bagaimana ini itu. Ini harus kita
perhatikan dalam segala hal, baik itu urusan dunia, terlebih-lebih kita urusan akhirat. Nah, tetapi di sini yang perlu kita kedepankan Allah adalah urusan dunia yang membuat kita mungkin akan diliputi atau tertimpa kesedihan. Nah, oleh karena itu kita minta kepada Allah bagaimana akhir daripada yang kita inginkan, kita rencanakan itu adalah kebaikan. Maka doa ketika kita sembahyang, kita berdoa Allahumma ahsin. Ada yang membaca ahsin, ada yang membaca hassin aqibatana fil umuri kulliha. Ini doa Nabi, ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah setiap akhir daripada urusan kami. Semua urusan itu akhirnya baik. Kenapa? Karena ketika kami melakukan, kami lapor dulu denganmu. Ya, maka kita diajari sebelum makan baca doa supaya makan itu jadi kebaikan. Minum baca doa supaya kebaikan. Keluar rumah jadi kebaikan karena kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masuk masjid disuruh untuk baca doa supaya kita masuk masjid itu benar-benar menjadi kebaikan, tidak lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan rasulnya. Nah, maka dengan rasul ini ya, kita tidak bertemu. Ini khitab kepada sahabat. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya mengajarkan kepada sahabat dalam urusan apapun, jangan mendahului Allah, mendahului Rasul. Kalau zaman Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi. Salah satunya ada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi untuk pergi berdakwah ke Yaman, maka Nabi mengatakan, bagaimana engkau menetapkan hukum nanti di Yaman wahai Mu'adz? Maka kata Mu'adz, saya menetapkan hukum di Yaman dengan peraturan Allah yang ada di Al-Quran. Nah, ini mantap kata Nabi. Artinya sesuatu itu cari dulu di Al-Quran, tidak berdasarkan keinginannya, tidak berdasarkan perasaannya, tidak berdasarkan apa yang menurut dia seperti ini. Itu tidak mendahului Allah. Ya, maka kita ini, banyak manusia ini belum apa-apa, dikit-dikit menurut saya. Nah, sebelumnya seharusnya sebelum menurut saya, bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Nabi, menurut Rasul. Maka sahabat diperingatkan oleh Allah, jangan dahului Allah, jangan dahului Rasul. Artinya kalau ada sesuatu, lihat di Al-Quran, tanya kepada Nabi. Nabi masih ada. Nah, kalau kita sekarang, kalau berkaitan dengan sesuatu, kita ada ulama sebagai pewaris Nabi, maka kita bertanya kepada ulama, kepada guru, kepada kiai, kepada panutan. Kenapa? Karena kiai itu ada pertimbangan. Dalam bahasa ilmiahnya namanya firasat, dan dalam hadis dikatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi'ainillah. Takutlah kalian kepada firasat orang yang sempurna imannya, ulama, kiai, orang yang dekat dengan Allah. Fa innahu yanzuru bi'ainillah, sesungguhnya dia memandang dengan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu ketika kita tidak mendahului Allah dan Rasulnya, wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Nah, jadi dalam setiap urusan itu dasarnya adalah ketakutan kepada Allah. Takut kepada Allah ini kata ulama ada 3. Yang pertama namanya haibah. Haibah itu takut dengan keagungan dan kebesaran serta kemuliaan Allah.
Kebesaran Allah ini kalau kita ukur secara materi ini ditemukan di abad 21 ini, ternyata kita ini sangat-sangat kecil. Maka ketika kita sembahyang takbir Allahu Akbar, itu sebenarnya kalau dibayangkan secara ilmu, secara mendalam, ya, kita terbayang di bumi kita ini bagaimana kita kecilnya. Lalu ternyata bumi kita ini masih kecil dibandingkan planet-planet yang lain. Ada matahari yang beratus beribu kali lipat. Ada planet yang ribuan kali lipat dari matahari kita. Ada matahari lagi, ada bintang yang lebih besar. Dan di alam semesta yang kita ini sebutnya galaksi, ya, galaksi Bima Sakti ini terdapat miliaran planet, bintang yang besar-besar dan sangat besar, jauh lebih besar daripada bumi kita. Maka bumi kita ini kalau diukur seperti kelereng, bahkan ada yang mengatakan seperti satu biji pasir di hamparan padang pasir yang luas. Nah, itu kalau kita menyebut Allah Maha Besar. Nah, kalau bumi kita seperti sebiji pasir, sebutir pasir, bagaimana kita? Jadi kita membayangkan Allahu Akbar, itu Allah begitu besar, sangat besarnya, maka kita tidak sanggup lagi membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bayangkan zat Allah bagaimana besarnya, makanya otak ini bisa error, karena tidak mampu lagi kita membayangkan. Begitu juga kemuliaan Allah. Di bulan Ramadan ini Allah mengatur segala sesuatu dengan hebatnya, dengan rahmatnya, ya, itu tidak lepas dari keagungan dan kemuliaan Allah. Saya berpikir, ini pikiran saya, ya, orang jual lampu listrik, apa hubungannya dengan puasa? Buka tidak, sahur tidak. Tapi orang yang jual listrik, jual kabel, rame juga tokonya. Kataku rame dak bulan puasa nih? Rame lah Ustadz katanya. Kataku orang bukaan ada pakai lampu dak, ada pakai kabel, ngapa pula rame? Nah, rupanya setelah dipikir-pikir, orang ini bulan puasa ada yang lampu agak kurang cerah, ditambahnya supaya tambah cerah. Ini ada kabel agak rusak, nanti payah konslet bulan puasa, kebakaran payah ganti kabel. Jadi Allah yang menggerakkan dengan kemuliaan dan keagungannya. Ada yang nak beli lampu hias lah, ada yang nak nambah inilah, nambah itu. Mereka tidak ada hubungannya dengan puasa, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung. Nah, maka kita harus punya haibah. Kalau tidak punya haibah, maka di bawahnya namanya khasyah, takut dengan pengetahuan kepada Allah. Bagaimana takut dengan pengetahuan kepada Allah? Dalam Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Takut bahwa Allah menyuruh kita seperti ini, Allah memberikan kita nikmat, Allah memerintahkan kita puasa, tentu ada kebaikan untuk kita. Maka ketika kita puasa tidak sempurna, kita takut kepada Allah. Ini namanya khasyah, takut dengan ilmu. Nah, yang ketiga ada namanya rahbah, takut kepada Allah karena ada ancaman. Ini paling rendah. Ada hukuman dari Allah. Tetapi ketika takut terhadap hukuman dari Allah, ini juga takut yang insya Allah membuat seseorang itu bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu takut. Jadi kita ini sebenarnya tak bagus terlalu berani dengan Allah nih, ya. Yang bagus itu takut. Maka kita lihat juga banyak orang-orang yang takut itu sebenarnya hebat dan sukses dia. Ya, contohnya negara Korea. Korea ini takut dengan Korea Utara karena dia kelahi gitu kan. Ini kan cerita mungkin bukan dengan Tuhan. Karena takut dengan Korea Utara, akhirnya Korea Selatan ini
merantau-rantau cari ilmu ke negeri orang, maka ternyata dia balik membangun negara, maka akhirnya Korea Selatan sekarang menjadi negara maju dan perusahaan-perusahaan besar banyak di sana karena takut dengan Korea Utara. Begitu juga negara Israel tuh karena takut dengan orang-orang Palestina yang mengancam mereka, akhirnya mereka ini berpikir kreatif. Bagaimana buat dinding supaya orang Palestina itu tidak mengganggu mereka. Bagaimana menghalau serangan. Nah, terciptalah Iron Dome. Ya, sudah itu tank-tank. Begitu juga dengan Singapura. Dulu negara miskin, nelayan miskin yang tinggal di Singapura di tepi pantai. Dulu namanya kan Temasek, ya. Takut karena tidak ada apa-apa di Singapura. Akhirnya takut itulah yang menyebabkan Singapura jadi maju. Nah, kita Indonesia ini tidak ada yang ditakuti. Jangankan orang, Allah tidak ditakuti gitu kan. Makanya di simpang-simpang lampu merah itu banyak di Indonesia, terutama kita di Tungkal ini tidak pakai. Karena tidak takut dengan Allah dengan adanya lampu merah. Karena sebenarnya itu kan untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. Nah, makanya tidak dijaga polisi, dia terus aja. Pas polisi nangkap, kenapa kau lanjut? Bapak kan tidak ada katanya. Aturannya kan kita takutnya kepada Allah, bukan sebenarnya kepada lampu merah atau kepada polisi. Nah, karena kurang takut itulah, makanya kita umat Islam di sini kurang Islami. Saking beraninya itu di rumah Allah yang dia belajar Allah Maha melihat, itu dia masih berbuat yang tidak baik. Berapa banyak kotak masjid, kotak amal di masjid itu hilang. Yang maling bukan orang kafir, orang Islam. Sembahyang, tetapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tuh kejadian. Maka kita orang Islam di Indonesia ini karena kurang takut, mungkin tidak takut malah kepada Allah, akhirnya macam-macam kelakuan di masjid. Ada anak buah tuh saya mengeluh, Ustaz, pergi ke masjid sendal baru sekali balik lain sebelah katanya tuh, ya. Karena itulah masalahnya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita takut kepada Allah karena Allah Maha mendengar, berarti kita jaga lisan kita agar tidak didengar oleh Allah sesuatu yang tidak baik. Allah Maha mengetahui, jangankan lisan, hati kita yang tidak baik Allah Maha tahu. Maka kita menjaga benar-benar adab kepada Allah, adab kepada Rasul, kalau sekarang kepada ulama, dan kita tambah dengan ketakutan, maka satu jurus sudah kita mendapatkan yang luar biasa, yaitu ketenangan dan kebahagiaan karena mengamalkan ayat ini. Nah, karena waktu, dan yang kedua ini juga ceritanya lebih panjang, bagaimana akhlak dengan Nabi dijelaskan oleh Allah, dan kita lanjutkan di Sabtu yang akan datang. Mohon maaf ada salah, ada khilaf, mungkin ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Mohon maaf ada salah, ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.